nggak sih? Iya Ibu. Oh iya. Yunda. Oke, gimana Yunda? Ini dibuka dulu ya Bu. Nah. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Hidayati Masliha. Saya dari program studi Psikologi Islam semester 3 Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Masaid Surakarta. Nah, sebelum masuk ke pembahasan alias kegiatan tanya jawab atau wawancara pada kali ini, Yunda mau kasih pantun nih buat teman-teman. Buah mangga, buah kedondong. Salam bahagia buat yang jomblo dong. Karena kalau yang udah punya pasangan kan kita doakan menjadi pasangannya sakinah mawaddah warahmah. Oh, gitu ya. Tapi buat teman-teman yang jomblowati, tenang aja, di video kali ini Yunda gak ada nih kegiatan UUN, jadi kalian bebas nontonnya. Nanti jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Nanti bakal Yunda upload di channel YouTube Yunda, yaitu di Yunda Hidayati Maslikah. Oke, kita langsung masuk ke kegiatan kita pada kali ini, yaitu tanya jawab wawancara. Nah, wawancara kali ini Yunda bersama salah satu narasumber Yunda, yaitu beliau adalah salah satu tokoh inspiratif. Nah, beliau bukan cuma menginspirasi Yunda, tetapi juga untuk semua orang. Kalian pasti penasaran kan beliau menginspirasi di bidang apa? Nah, beliau adalah Ibu Destina Religia Mujahidah SPSI MA. Beliau salah satu dosen saya. Beliau mengampu di mata kuliah pendidikan psikologi sosial. Jadi sudah ada channel gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak gitu bisa kalau menghubungi. Nah, sebelum kita lanjut lagi, izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Jia karena telah meluangkan waktunya serta bersedia menjadi narasumber saya di kegiatan wawancara kali ini. Wawancara kali ini Yunda mengambil tema yang pastinya anti mainstream serta anti meletre klub teman-teman. Jadi bener-bener kayak wow gitu. Tema yang Yunda angkat pada wawancara kali ini yaitu mengenai terorisme. Nah, terorisme menurut Wikipedia adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat sehingga berefek pada tata pemerintahan dan kenegaraan yang tidak stabil. Nah, pasti teman-teman bertanya, beliau kan dosen psikologi, kenapa membahas tentang terorisme? Nah, nanti bakal dijawab lebih jelasnya oleh Ibu Jia. Tapi sebelum masuk ke situ, Yunda ingin jelasin sedikit. Munculnya aksi-aksi terorisme terkhusus di Indonesia itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, salah satunya itu dari sudut pandang psikologi sosial. Tapi sebelum Ibu Jia menjawab itu, tadi belum perkenalan lebih dalam mengenai Ibu Jia. Jadi saya minta Ibu Jia untuk memperkenalkan diri serta background pendidikannya, mungkin dari SD, SMP, SMA, S1 serta pendidikan lebih lanjut. Serta mungkin kalau Ibu Jia berkenan menceritakan pengalaman selama studinya serta alasan memilih fokus di pembahasan terorisme. Monggo Ibu Jia, saya persilakan. Oke, dipersilakan ya. Terima kasih ya Yunda ya. Apa tadi channel YouTube-nya? Yunda Hidayati Masliha. Oh, itu nama lengkap. Oke, nanti kita subscribe ya. Jadi bisa subscribe saya juga. Apa Ibu nama channelnya nanti saya? Oke, jadi malah kayak promosi ya. Oke, perkenalkan semuanya teman-teman di sini, teman-temannya Yunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destina Religia Mujahidah, biasa dipanggil Jia atau Gia gitu ya, Yunda ya. Saya backgroundnya dari MI ya, dari SD ya. SD saya ngambil MI, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian saya ngambil SMP, MI-nya saya ada di desa sekali di daerah Klaten, daerah Sidowaya, perbatasan Janti, tahu Janti? Kurang tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen nih. Ya, daerah wisata di sana. Kemudian saya lanjut ke SMP juga di dekat rumah, nggak jauh. Kemudian saya SMA agak ke kota dikit, di SMA 1 Karanganom Klaten. Kemudian saya S1 di Psikologi UNS. Sekarang sudah fakultas, alhamdulillah. Kemudian S2-nya saya habis itu ngambil di manajemen, dan yang habis di manajemen saya ngambil S2 lagi di psikologi lagi di UGM, ngambil mayor psikologi sosial. Jadi teman-teman semuanya di sini psikologi itu kalau mau ngambil S2 bisa
ada 2 cabang, profesi ataupun sains. Nah di sini saya mengambil sains, jadi banyak kan meneliti gitu, Iya. meneliti tentang terorisme. Gitu tadi tentang background, kemudian Iya, apalagi? mungkin sedikit pengalaman proses di pembelajaran ibu gitu. Oh iya, jadi kenapa ngambil tema terorisme gitu Iya, ya untuk iya. skripsi maupun tesis gitu. Jadi Baik. memang fokus awal saya ngambil, saya ngeliatnya ke sana nggak apa-apa? Enggak, Apa Mas, sini? bareng Sana ya? ke sana boleh ke saya Oke. boleh. Jadi awalnya saya ngambil terorisme itu karena kan memang awalnya kan kita mau meneliti itu harus sesuai dengan apa namanya ya, fenomena yang ada di Iya. lingkungan sosial. Dan ketika itu adik tingkat saya itu terjerat kasus terorisme waktu saya semester 5. Terus saya datang ke rumahnya di saat orang-orang pada menjauhi dia karena takut, karena ya begitulah stigma, stereotipnya teroris itu menjelekkan nama Islam dan lain sebagainya. Saya datang ke rumahnya dan saya ngerasa bahwa adik tingkat saya ini korban. Kenapa saya mengatakan dia korban? Karena dia itu awalnya tuh cuma mau belajar ngaji, tapi ternyata direkrut sama kelompok radikal gitu tanpa sadar. Jadi kalau orang awam mengatakan itu seperti terbrainwash gitu. Akhirnya dari sana saya berjanji sama ibunya, jadi dia masih remaja adik tingkat saya kan. Ibunya bilang, Mbak, dengan ilmunya Mbak Jia tolong bantu agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang menjadi pelaku teror. Tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang awalnya pingin belajar ilmu agama tapi malah terekrut kelompok radikal. Jadi awalnya dari situ ketertarikan saya sebenarnya lebih kepada begini sih teman-teman, lebih kepada saya seorang muslim dan bagaimana saya yang bukan dari Islamic Study ini bisa berkontribusi untuk agama saya. Salah satunya adalah membuat agar Islam itu tidak identik dengan kata terorisme. Maka saya berusaha untuk melakukan program-program dan penelitian-penelitian terkait dengan radikalisasi dan preventifnya. Jadi bagaimana agar mereka yang rentan itu tidak masuk terpapar dalam jaringan teror. Lebih seperti itu sih. Siapa tadi? Yunda. Iya. Oke. Pinter ya teman-teman. Waduh, Ya. Masya Allah sekali ya, tujuannya Ibu Jia sangat mulia sekali. Oke, mungkin pertanyaan dari teman-teman belum dijawab ya sama Ibu Jia, jadi saya ulangi. Jadi terorisme dalam perspektif psikologi itu seperti apa ya Ibu? Oke, jadi begini teman-teman. Sebenarnya kan memang kalau ngebahas tentang terorisme dan psikologi itu pertanyaan terakhir ya berarti ya tadi ya. Bukan maksudnya dari sekian banyak pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Banyak perspektif, banyak teori yang mengulas masalah terorisme. Banyak teori, tidak hanya dari psikologi, ada dari kriminologi, ada dari sosiologi, dan semua itu tergantung sama angle-nya masing-masing. Nah, di psikologi pun juga ada beberapa perspektif. Jadi kalau kita pakai teorinya Touchwell, jadi Henry Touchwell itu mengatakan bahwa mereka yang masuk ke dalam kelompok teror itu karena adanya kategorisasi sosial. Kategorisasi sosial itu apa toh? Membedakan dirinya mereka dengan orang lain, dengan kelompok lain, dirinya dengan kelompoknya, melihat outgroup orang lain dan kelompok lain. Jadi ada nanti namanya in-group favoritism, out-group derogation. Nanti teman-teman mungkin kalau belajar psikologi sosial akan ada mata kuliah itu. Jadi kecenderungan seseorang untuk menganggap kelompok sendiri itu lebih baik daripada kelompok lain. Jadi ada namanya groupthink, ada seperti itu. Tetapi kalau kita mengacu pada teorinya Kruglanski itu mengatakan bahwa mereka itu ingin menjadi pribadi yang signifikan, bisa membantu dan berkontribusi untuk orang lain maupun untuk kelompok. Dalam hal ini adalah kaum muslimin. Mereka ingin menjadi seorang mujahid, jadi orang yang signifikan itu tadi, personal significance itu, ingin menjadi mujahid, memberikan kontribusi. Salah satunya adalah dengan aksi teror yang mereka lakukan, itu mereka anggap bisa berkontribusi untuk Islam
gitu. Jadi untuk ngasih kayak macam apa ya, shock terapi ke musuh out group. Ada juga kemarin waktu waktu tesis itu dosen pembimbing saya itu beliau backgroundnya psikologi klinis. Dilihat dari psikologi klinis juga ada lagi pembahasannya gitu. Misalnya mereka itu sedang mengalami overgeneralisasi. Jadi muanya itu tidak ada yang namanya abu-abu, tidak ada warna lain selain hitam sama putih. Ini benar, ini enggak. Padahal kan kita bisa ada di posisi tengah-tengah dalam artian itu apa yang aku yakini benar untukku, tapi mungkin hal itu salah untuk orang lain dan kita harus bertoleransi. Nah, itu yang tidak dialami oleh teroris. Sebenarnya saya lebih berpandangan begini teman-teman, bahwa terorisme itu, pelaku teror itu sebenarnya mayoritas saya lihat adalah korban, karena otaknya itu picik. Dalam artian tuh misal saya kasih contoh ya ke Yunda ya, teroris wanita ini lagi banyak banget nih, teroris wanita. Jadi teroris wanita belakangan ini sangat digaungkan karena apa? Wanita itu akan lebih rentan sekali, kalau Krugelanski bilang ada narasi yang dibangun, narasi kemanusiaan. Jadi coba dilihat di sana, di Suriah, di Afghanistan, di Palestina itu banyak saudara-saudara kita semuslim yang itu dibantai dan lain sebagainya. Wanita akan lebih mudah simpati. Pada akhirnya mereka ikut berkontribusi. Nah, yang disasar itu adalah TKW. Yang disasar adalah TKW, teman-teman. Kenapa TKW? TKW duitnya gede. Mereka pendidikannya rendah. Akhirnya lebih mudah terekrut oleh kelompok radikal. Padahal sebenarnya awalnya mereka itu hanya orang yang kehilangan komunitas. Dalam artian TKW itu kan kita tahu sendiri ya, mereka kan di tengah lautan non muslim. Misalnya TKW Hong Kong atau Singapura, mereka kan di sana mayoritas non muslim. Padahal kita sebagai makhluk sosial ya, dilihat dari perspektif psikologi sosial, kita sebagai makhluk sosial itu butuh bersosialisasi. Mereka mencari komunitas, salah satunya di media online misalnya. Salah satunya di media online mereka dapat, akhirnya nggak sadar gitu ya. Kalau orang awam bilang itu ke brainwash, tapi padahal nggak segampang itu. Akhirnya mereka bisa ikut kajian seperti itu dan akhirnya terekrut, mereka mendanai dan mayoritas 75% teroris wanita saat ini itu karena kasus pendanaan. Begitu Yunda, panjang banget ya. Iya. Itu masih secuil Yunda, masih secuil. Belum lagi nanti dilihat dari perspektif budaya, bagaimana budaya ternyata berpengaruh terhadap aksi terorisme. Misalnya budaya kolektivis, kenapa budaya kolektivis itu lebih rentan daripada budaya individualis. Nah, itu pentingnya kita fokus di satu hal, karena ketika kita fokus di satu hal teman-teman, itu pemahaman kita tentang hal itu tuh bakalan banyak. Jadi nggak usah sok jagoan, semua keilmuan itu dikuasai, nggak usah, satu aja tapi dalamin itu. Gitu Yunda. Gitu, iya. Baik. Jadi teman-teman sudah bisa mendengarkan serta memahami penjelasan dari Ibu Jen ini dari sudut pandang psikologi sosial. Misalkan nanti dari sudut pandang psikologi klinis mungkin cukup berbeda, mungkin dari sudut pandang sosiologi mungkin juga berbeda, tapi intinya sama begitu. Untuk intinya semuanya adalah benar. Iya, intinya semuanya benar. Iya. Masuki pertanyaan selanjutnya itu mengenai pengaruh terorisme. Secara psikologis, aksi-aksi terorisme terkhusus di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama karena krisis kepercayaan terhadap sistem, baik dalam sosial politik yang di dalamnya termasuk ekonomi, pendidikan, hukum, dan lain-lain serta kultur atau budaya. Dan faktor yang kedua yaitu faktor pelemahan ideologi psikologis pelaku itu sendiri. Nah, dari kedua faktor ini mungkin dari Ibu Jia bisa menjelaskan lebih rinci serta lebih jelasnya seperti apa sih krisis kepercayaan kepada sistem serta faktor pelemahan ideologi psikologis pelaku itu sendiri. Monggo Ibu. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana dijelaskan? Iya, penjelasannya. Ini ceritanya dapat ujian dari Yunda nih ya. Oke, sebenarnya aksi terorisme banyak faktor, termasuk yang tadi salah satunya adalah terkait dengan narasi kemanusiaan di belahan bumi lain, di sana di Palestina dan lain sebagainya, di Rohingya dan tempat-tempat lain di negara konflik.
Kemudian ada juga faktor ini, apa namanya tadi kamu bilang krisis kepercayaan kepada pemerintah, itu menjadi faktor lain yang ternyata cukup berpengaruh gitu ya terhadap aksi terorisme. Jadi apalagi ini kenaikan BBM otomatis bisa memicu kemarahan-kemarahan itu. Ya itu memang ada teori yang mengatakan begitu. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, teroris itu kan sebenarnya bisa dibilang dua kubu nih, bukan ya secara gampangannya begitu, dua kubu yang berbeda dalam hal ini. Ada teroris zaman dulu tahun 2010 ke sana, jadi sebelum 2010 dan setelah 2010. 2014 tepatnya. Jadi di 2014 itu ada deklarasi ISIS. Ya, ISIS di Irak. Dan sebelumnya adalah kelompok Al-Qaeda. Kelompok Al-Qaeda ini sudah banyak yang dalam artian terderadikalisasi atau terrehabilitasi, tetapi mereka masih cukup rentan untuk terlibat atau menjadi residivis kembali. Dan potensialnya adalah ketika memang mereka merasa ada ketidakadilan, ketidaksewenangan dari pemerintah, dari pejabat publik, itu bisa sangat rentan sekali sebenarnya. Walaupun mungkin saat ini mereka sudah ikrar NKRI, sudah menyatakan diri bahwa mereka bergabung kepada NKRI, mengakui Pancasila dan lain sebagainya, tetapi ketika ada kezaliman itu bisa membuat seseorang rentan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku fokus ke masalah culture. Tadi kamu ngebahas culture kan? Iya, budaya. Nah, kok bisa sih budaya itu berperan dalam proses radikalisasi teroris gitu ya? Sebenarnya kalau membahas tentang budaya, kita kan punya budaya, ada dua nih budaya individualis dan budaya kolektivis. Kita ada di kolektivis. Iya. Nah, kolektivis itu kita kalau menurut berbagai ahli ya, kolektivis itu kecenderungan untuk mempedulikan orang lain dan mengesampingkan diri sendiri. Akhirnya kita itu sejak kecil terbiasa untuk terbiasa untuk memiliki pandangan bahwa yang berbeda dengan kelompok itu adalah salah, yang sesuai dengan kelompok itu adalah benar. Jadi bukan bagaimana kita melejitkan potensi diri, bagaimana kita bisa mengasah diri dan lain sebagainya, itu yang benar-benar individualis aku banget untuk membentuk atau personal brandingku, tetapi lebih kepada bagaimana diriku bisa diakui baik oleh kelompokku. Nah, itu juga yang terjadi pada teroris. Dalam arti adalah di Indonesia dengan budaya kolektivis itu masyarakat akan lebih rentan lagi untuk terpengaruh oleh paham radikal. Kenapa? Karena dari kecil kita dididik untuk mempedulikan kelompok daripada mempedulikan diri sendiri, bahkan bisa mengorbankan diri sendiri untuk kelompok. Dan itu terjadi pada teroris membunuh diri apalagi. Mereka mau mengorbankan dirinya demi tujuan kelompoknya, kelompok radikal. Karena dari kecil termindset bahwa aku harus mengorbankan diriku untuk kelompokku, aku harus sesuai dengan kelompokku. Secara alam bawah sadar kita akan melakukan seperti itu. Itu mirisnya di budaya kolektivis sih, dan memang studi membuktikan seperti itu. Nah, kemudian ada masalah personal. Tadi dibilang Yunda seperti itu ya. Ini bang cerewet banget ya. Gak apa-apa lah. Mumpung kayak gini, ini juga sarana aktualisasi dirinya dia gitu. Dua SKS. Oke, jadi masalah personal saya kasih contoh aja salah satu subjek atau informan penelitian saya itu, dia masalah personalnya adalah dia udah pengen tobat nih, udah mau diradikalisasi, tapi ternyata dia tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Dia tidak diterima, akhirnya dia menjadi residivis kembali. Dalam artian dia kerja nggak bisa, dikucilkan, cari calon istri ditolak terus, lamarannya berkali-kali seperti itu. Akhirnya yang mau menerima dia adalah kelompok lamanya. Akhirnya dia melakukan aksi teror kembali, padahal dia sudah benar-benar ingin kembali ke Indonesia. Makanya di sini saya beberapa waktu ini memang fokus ke masalah reintegrasi sosial namanya, Yuda. Jadi reintegrasi sosial itu adalah bagaimana proses seorang napi teroris itu bisa kembali lagi ke lingkungan sosialnya, diterima oleh lingkungan sosialnya. Jadi ada proyek tuh namanya pengabdian masyarakat gitu.
bagaimana mendidik dan mengedukasi lingkungan sekitar pelaku teror untuk dapat menerima kembali pelaku teror. Biar apa? Biar nggak jadi residivis. Karena itu berkali-kali kayak gitu. Polanya kayak gitu. Kalau nggak diterima sama masyarakat, dia bakalan balik ke kelompok, kan miris. Gitu, kasihan juga. Begitu Yunda. Oke. Ada feedback, monggo. Oke, sangat jelas sekali ya teman-teman penjelasan dari Ibu Jia dari 2 faktor pengaruh terorisme. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga bersinambungan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu lantas apa yang harus dibenahi untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya aksi teroris tersebut? Oke. Gimana Ibu? Monggo. Kece banget nih pertanyaan Yunda nih. Bagaimana caranya untuk menanggulangi? Sebenarnya teman-teman, kalau ngebahas tentang terorisme itu kompleks. Tidak hanya perkara tadi kamu bilang krisis kepercayaan, kemudian terkait juga dengan bagaimana regulasi di pemerintahan, tetapi masalah bersama masyarakat banyak, dan itu harus kita rangkul satu demi satu begitu. Dalam artian begini. Yang pertama, kita ngebahas prevensinya dulu ya sebelum intervensi. Prevensinya biar enggak terekrut kelompok radikal. Sebenarnya banyak sih teori-teori, misal harus menguatkan identitas nasional biar tidak terekrut kelompok radikal, biar mereka tidak mengganti Pancasila, agama dan lain sebagainya itu. Tidak mengganti dengan Al-Qur'an dan hadis bla bla bla. Buktinya Umar Patek itu dia termasuk yang pemenang P4. P4 itu kayak PPKN zaman kita. Jadi dulu itu teman-teman di zaman Soeharto, Pak Soeharto itu ada namanya lomba P4. Nanti teman-teman bisa googling apa itu lomba P4. Dia pemenangnya lomba P4 juga bisa kena aksi teror. Jadi bukan hanya terkait dengan identitas nasional yang harus tinggi toh. Buktinya dia awalnya juga identitas nasional tinggi, hafal undang-undang dan lain sebagainya, bisa terekrut kelompok teror. Kemudian terkait dengan identitas identitas etnis. Jadi kita itu harus memupuk, misalnya ada juga advice yang mengatakan bahwa kita harus memupuk identitas keetnisan kita. Jadi biar pada tahu masalah Serawung, Teposliro, bla bla bla. Oke lah, itu juga oke, bisa. Tetapi itu lagi-lagi tidak menjadi faktor utama dalam prevensi. Jadi tidak hanya menguatkan identitas nasional ataupun identitas etnis semata, tetapi mulainya dari keluarga. Dalam artian begini teman-teman, regulasi yang dinamika yang terjadi pada remaja itu, kalau Harlock salah satu tokoh di psikologi bilang bahwa remaja itu adalah masa di mana seseorang itu merekonstruksi pemahaman agamanya, termasuk pemahaman agama yang dia dapat dari kecil. Oke. Kemudian tokoh lagi, kita sering belajar di psikologi bahwa remaja itu akan lebih dekat dengan peer group daripada dengan keluarga. Mereka pertama sudah mau rekonstruksi agama dari keluarga, kemudian mereka akan jauh dari keluarga. Maka sebenarnya peran keluarga itu sangat besar sekali, dalam arti pertamanya untuk prevensinya adalah ini teman-teman, membentuk bonding, attachment antara keluarga dengan anak. Jadi anak tuh kalau mau ngapa-ngapain taran dulu sama orang tuanya, sekalipun dia remaja, sekalipun dia nanti berada dalam tahap rekonstruksi pemahaman agama. Jadi pola pengasuhan keluarga yang demokratis itu akan sangat efektif sekali untuk dapat mencegah aksi terorisme. Jadi ini apa-apa itu curhat sama orang tuanya. Nah kalau misalkan orang tua kok nggak kayak gitu, kita nggak bisa merubah mereka. Dalam artian gini, kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang bisa kita rubah, ada sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Nah berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri. Yang bisa kita rubah berarti besok nih kalau kita mau punya anak, jangan sampai kita jadi orang tua yang permisif, atau jangan sampai kita jadi orang tua yang otoriter, tapi jadilah orang tua yang demokratis. Biar anak itu ada apa-apa curhatnya sama kita. Jadi kalau dia salah nanti bisa kita benerin. Gitu. Itu pertama kalau prevensinya. Nih, terus kemudian kita ngebahas ke hal yang lebih luas. Nggak usah aku melulu ngebahas tentang pemerintah, karena masalah pemerintahan kita nggak bisa cawe-cawe. Dalam artian kita bukan pejabat publik,
nggak bisa merubah ini pemerintah, nggak bisa dong. Misalnya seorang dia langsung merubah harga BBM jadi Rp4.000, nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa merubah itu. Dalam arti di sini kita harus apa sih yang bisa kita rubah? Oke, masuk ke lingkungan sosial, di lingkungan sekitar. Berarti lingkungan sekitar itu harus ada kayak macam filter biar warganya nggak ada kayak gitu. Gimana caranya? Misal bikin RT bikin acara-acara yang itu bisa memberikan edukasi terutama masalah agama pada remaja-remaja masjid di sana, Karang Taruna di sana, biar nggak kena. Nah, kalau misalnya udah kena nih, berarti ngebahasnya bukan preventif dong, tetapi interventif. Nah, interventif caranya adalah apa? Caranya adalah dengan kita ini teman-teman. Preventif caranya adalah dengan mau menerima kembali napi teroris. Jadi ojo malah dikucilkan, nggak dikasih kerjaan, dirasani dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana caranya biar kita menerima. Ada kasus di Prambanan ya, itu bagus banget reintegrasi sosial di sana. Di reintegrasi sosial di Prambanan itu warga itu iuran untuk bisa ngebantu keluarga napiter. Napiter itu adalah sebutan untuk napi teroris. Iuran untuk keluarga napiter, akhirnya napiternya sungkan dan malah baik. Oh ternyata aku walaupun selama ini sudah berbuat salah, tetapi masyarakat masih mau menerima aku. Oke deh, aku kembali ke masyarakat. Tapi kalau masyarakat menolak, ya bakalan dia menjadi residivis lagi. Gitu. Lagi-lagi kita nggak ngebahas tentang pemerintah karena kita nggak bisa merubah kebijakan pemerintah. Yang bisa adalah kita doakan pemerintah kita agar tidak zolim. Apakah sekarang zolim? Ya kita nggak tahu masalah itu. Maksudnya itu kan masalah zolim enggak, itu kan perspektif masing-masing berbeda. Betul, ya betul. Gitu. Jadi ya yang bisa kita rubah kita lakukan. Itu aja sih. Dalam artian kalau saya itu pernah dengar ya dari Ustadz Badru bahwa sekelompok kuda, segerombolan kuda itu dipimpin oleh kuda. Nggak mungkin kalau kuda itu dipimpin misalnya oleh singa, nggak mungkin. Tapi kita itu merupakan representasi dari pemimpin kita. Kalau kitanya benar, insya Allah pemimpinnya benar. Misalnya ada di zaman sahabat, ya pemimpinnya ya Khilafah Umar, Abu Bakar dan lain sebagainya. Karena sahabatnya itu benar-benar lah, kitanya aja nggak benar, masa nuntut pemimpin kita benar. Itu aja sih menurut saya. Jadi kita nggak bisa merubah orang lain termasuk pemimpin kita. Begitu. Sampai ngebahas tentang pemimpin, aduh. Oke, jadi dimulai dari diri sendiri, mungkin orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, baru mungkin ke lingkungan dan mungkin lebih ke luasnya lagi. Oke, masuk ke pertanyaan keempat sebelum pertanyaan terakhir, yaitu ini seringkali kayak ditanya-tanyakan, apakah radikalisme sama dengan terorisme? Karena melihat beberapa literasi yang sempat saya baca bahwa terorisme merupakan hasil dari proses radikalisme mulai dari individu hingga kelompok, begitu. Oke, ya. Apakah radikalisme itu sama dengan terorisme? Sebenarnya itu istilah kata aja ya. Sebenarnya kan kalau radikalisme itu mengakar, ya, radik, akar. Sebagai seorang muslim seharusnya kita mengakar dong, menjalankan Islam secara kafah gitu. Dan sebenarnya itu idealisme peneliti masing-masing sih ya. Dalam artian begini, ada yang bilang saya itu menggunakan kalimatnya itu bukan radikalisme karena menurut saya seorang muslim itu harus radik, harus mengakar. Tetapi ada juga bahkan peneliti yang menggunakan kata jihad violence, kekerasan jihad. Padahal menurut saya jihad itu jihad is jihad, nggak bisa dibilang jihad itu adalah kekerasan gitu. Jadi tergantung penelitinya, tergantung kepentingannya juga, tergantung siapa yang mendanainya juga. Jadi kalau bisa gimana caranya biar tetap bisa independen gitu loh dalam meneliti. Jadi ya itu tergantung. Sebenarnya radik itu menurut saya juga mengakar, tetapi banyak memang mayoritas ya Yunda ya, mayoritas mereka menggunakan kata radikalisme untuk membahas terorisme, padahal seharusnya ekstremisme. Jadi namanya, kalau kita belajar teman-teman kurva statistik itu di distribusi normal kan normal, yang kanan dan yang kiri itu kan ekstrim. Nah kita mending menggunakannya bukan radik
karena radikal itu nggak sesuai, mengakar gitu. Kita pakainya ekstremisme, jadi kelompok ekstrim, kelompok teror, bukan kelompok radikal, tetapi kelompok ya itu ekstrim gitu. Oke. Lebih tepat menurut saya itu. Iya, gitu. jadi bukan, mungkin bisa mengganti kata yang pertama. Mungkin teman-teman sering menggunakan kata radikal untuk kayak menggambarkan teroris, bisa diganti dengan kata ekstremisme. Iya, paham ya. Iya, itu masuk di pertanyaan terakhir gini. Misalkan teror, terorisme. Mereka para teror setelah melakukan aksi terornya itu mereka kadang kayak merasa bangga, bahagia, karena sekarang gini, mungkin setelah mereka melakukan aksinya itu banyak banget kayak media-media gencar mempublikasikan berita mereka, kegiatan mereka. Nah, di samping hal tersebut itu kan pasti banyak masyarakat yang tahu, dan itu pasti masyarakat kayak ngerasain takut, cemas, terus kayak merasa terteror juga. Nah, di balik itu juga misalnya kalau tidak dipublikasikan oleh media, pasti masyarakat kayak menggampangkan, di negara kita ini aman-aman aja loh, nggak ada teror. Dan mungkin kalau dengan hal tersebut bisa jadi banyak masyarakat Indonesia yang sudah termasuki teror karena mereka tidak paham bagaimana dan seperti apa terorisme seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, Pendapat mengenai hal apa? tersebut, mengenai pempublikasian terorisme gitu. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, sebenarnya ya, kalau menurut pengalaman yang saya pernah lakukan selama ini, ketika aksi terorisme itu dilakukan dan ketika dia masih punya hati nurani, pasti bertentangan. Bahkan sekelas Ali Imron, dia pelaku bom Bali 1, dan dia koordinator lapangannya, ngehandle banyak aksi pengeboman bom Bali 1 itu kan nggak kecil, menewaskan 202 orang kalau nggak salah. Itu teror terbesar di Indonesia di 2001. Dia bilang ke saya, jujur Mbak, saya keluh ketika saya melakukan aksi. Jadi bukan dia senang, tapi dia keluh. Ada perasaan yang dia ngerasa nggak nyaman, makan aja nggak bisa. Dia ngomong kayak gitu. Dan kalau teman-teman lihat kemarin di film Sayap-Sayap Patah, itu kan salah satu pelakunya juga ngerasa bersalah, dia mengorbankan sepupunya gitu. Dan mayoritas saya lihat seperti itu, ketika dia bukan dia bukan kalau bahasa orang ini tuh, dia bukan otaknya, dia bukan gembongnya, dia bukan orang yang mengindoktrinasi. Biasanya mereka akan merasa bersalah. Beda halnya misal dengan Imam Samudra, Amrozi. Ali Imran ini adiknya Amrozi loh, orang kepercayaannya loh, dia merasa keluh. Tapi Amrozi sendiri atau Ali Gufron sendiri, dia merasa bangga memang, tapi tidak semuanya begitu. Iya, dalam artian ketika kita makin menggencarkan bahwa kita takut, mereka makin senang. Tapi oknum-oknum itu bukan seluruh teroris itu begitu, gitu teman-teman. Bahkan kalau boleh sedikit sharing, mereka tuh baik-baik loh ke saya. Dalam artian, ayo Mbak, kita wawancara sekarang aja, nanti kalau ini kemalaman kasihan nanti Mbak Jianya keburu ada acara lain, masa cewek pulang malam kan kasihan. Mereka sebaik itu. Saya kesana juga dijamu, Mbak Jia mau makan apa? Dalam artian makan tuh nggak sembarang makan apa gitu, enggak. Mau iga sapi, mau sampai makanan-makanan yang enak gitu, dia sebutin mau yang mana gitu. Saking memang mereka itu ingin memuliakan tamu, memuliakan wanita. Dan kelihatan kan sebenarnya di sebenarnya kan di Sayap-Sayap Patah itu juga dijelaskan, itu kisah real teman-teman. Itu kisah real, dijelaskan bagaimana napi teroris itu baik sama Poluan, karena Poluannya pernah menolong si napi teror ini gitu. Jadi memang sebenarnya mereka tuh punya hati, tapi mereka dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Saya nggak bisa cerita banyak kenapa saya bisa mengatakan terkait dengan mereka dimanfaatkan, tetapi ada bukti-bukti yang memang seperti itu. Mereka dimanfaatkan, mereka yang belajar ngaji, ternyata awalnya ingin belajar ngaji, ternyata baca abata aja di lapas, itu kan sebenarnya miris. Ketika mereka memiliki semangat yang baik untuk mempelajari agama, tapi direkrut oleh kelompok radikal tanpa sadar,
itu menurut saya korban. Jadi korban aksi terorisme itu tidak hanya korban fisik pengeboman saja, tetapi pelaku terornya sendiri, eksekutornya sendiri, bom pengantin bom bunuh dirinya sendiri juga menjadi korban. Kayak contoh misal, nggak bisa saya sebutin di sini. Begitu, gitu ya enggak? Oke. Waduh, panjang, banyak sekali ya. Panjang ya? Nggak Banyak apa-apa. sekali yang sudah dijelaskan oleh Ibu Jem, mulai dari pengaruh terorisme, terus cara penanganannya, serta penjelasan tentang penggunaan kata radikal diganti menjadi ekstremisme. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Jia. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, selalu diberkahi jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sukses di dunia dan maupun di akhirat. Amin. Cukup sekian dari saya serta Ibu Jia. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.